Terima kasih, selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk umat Tuhan di Jemaat Tumoto Pondok Indah. Terima kasih untuk kesempatan boleh membagikan firman Tuhan. Mohon maaf untuk latar belakang yang kurang memadai dalam Zoom saya ini, oleh karena memang pada hari Sabat ini ada juga acara yang lain dan saya tidak bisa tiba di rumah atau di suatu ruangan di mana saya bisa membawakan firman Tuhan dari sana. Jadi kami ambil keputusan biarlah kami parkir saja di mana bisa parkir, dan disitulah kami boleh connect internet dan membawakan firman Tuhan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kuasa firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari Sabat yang indah ini. Puji Tuhan untuk lagu yang dibawakan oleh adik Kesia Rumbai, selamat ulang tahun. Puji Tuhan untuk lagunya, juga lagu yang dibawakan oleh Bapak Niko Koroh. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam sorga, bila mana kami mempelajari sabda-Mu, Bapa kami mohon agar supaya Engkau menuntun kami, agar kami boleh memahaminya dan mengambil tekad untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam mempersiapkan diri kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya coba cari-cari informasi di internet untuk melihat apa tips untuk orang yang selama ini beli tanah. Tidak semuanya menghadapi hal-hal yang lancar. Ada saja halangan-halangan dalam membeli tanah. Mungkin banyak di antara kita yang mempunyai pengalaman seperti itu. Saya baca beberapa tips untuk mencari tanah yang baik. Yang pertama adalah betul-betul harus legal. Surat-suratnya diperhatikan, jangan sampai tanah itu bermasalah, jangan sampai ada dua orang yang punya sertifikat sehingga nanti bisa digugat di kemudian hari. Kemudian tips yang berikut adalah surat-surat harus berdasarkan realita. Jangan sampai di surat dikatakan 20 kali 30, tetapi realita ternyata hanya 15 kali 20. Katanya itu harus dicek juga. Lalu yang berikut, jadi saya sampaikan ini bukan karena pengalaman saya, tapi karena saya baca apa tips mencari tanah yang baik. Yang berikut adalah tanah itu harus strategis. Berapa jauh dari sekolahan, atau dari rumah sakit, atau dari pasar, atau dari fasilitas umum lainnya. Kemudian ada tips yang lain adalah tanah itu haruslah prospektif. Kedepannya seperti apa? Banyak orang yang mencari tahu informasi dari kantor tata kota. Siapa tahu ada rencana pengembangan kota ke sebelah sana, di mana tanah itu nanti akan menjadi mahal. Siapa tahu tanah itu akan berada di pinggir jalan utama. Siapa tahu itu nanti justru berada dekat dengan kantor pemerintahan atau dengan pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Orang melihat hal-hal seperti itu di dalam mencari tanah. Yang berikut adalah tanah itu harus produktif katanya. Siapa tahu setelah dibeli dan lahan itu masih kosong, belum dibangun apa-apa, bisa disewakan sehingga orang bisa membangun pom bensin, atau orang bisa membangun kos-kosan contohnya, atau orang bisa membuat tempat bisnis sebagai contohnya lahan parkir dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali tips yang diberikan bagaimana mencari tanah yang baik. Yeremia pasal yang ke-32 menceritakan kepada kita tentang Nabi Yeremia membeli tanah.
Mari kita baca dalam Yeremia 32 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sesungguhnya Hanamel, anak Salum, pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Tuhan katakan kepada Yeremia bahwa saudaramu akan datang, sepupumu akan datang, dan akan mengatakan kepadamu untuk membeli sebidang tanah di Anatot, karena engkaulah yang bisa menebus tanah itu. Nah, pada saat kapankah Tuhan memerintahkan Yeremia untuk membeli tanah? Kenapa Yeremia disuruh untuk membeli tanah? Apa suasananya pada saat itu? Banyak di antara kita yang sudah membaca Alkitab dan mempelajari kitab Yeremia tentu mengetahui latar belakangnya. Yang pertama, mari kita buka di dalam pasal yang ke-32 ayat 1, hanya beberapa ayat sebelumnya, kita akan baca suasana atau situasi keadaan di saat mana Tuhan memerintahkan Yeremia untuk membeli tanah. Yeremia 32 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Babel dipimpin oleh Raja Nebukadnezar sedang mengepung kota Yerusalem. Yeremia ada di dalam rumah tahanan. Dan itu adalah katanya tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia. Saat itu, Yeremia diperintahkan oleh Tuhan, beli itu tanah. Tuhan katakan, sudah 3 kali atau paling tidak ada 3 kali Raja Babel, Nebukadnezar, mengepung kota Yerusalem dan membawa tahanan dari Yerusalem, orang-orang Yehuda, ke Babel. Dan kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-36, di sana ada informasi tentang 3 kali pengepungan kota Yerusalem yang dilakukan oleh Raja Babel. Saudara-saudara yang pegang Alkitab, entah itu yang cetak atau yang digital, kita buka dalam 2 Tawarik pasal yang ke-36. Ayat yang kelima mengatakan, Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 6, Nebukadnezar, Raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Pengepungan yang pertama adalah pada zaman Raja Yoyakim. Dan inilah zaman di mana pada waktu Raja Yoyakim dibawa ke Babel, pada saat itu menurut Daniel pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua, Daniel dan teman-temannya dan orang-orang muda kaum bangsawan juga dibawa ke Babel. Jadi Daniel dibawa ke Babel bersama-sama dengan Raja Yoyakim. Pada tahun yang ketiga, katanya pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda. Mulai saat itu orang-orang dari Yehuda, kaum bangsawan, mereka dibawa ke Babylon.
dan dibawa juga ke Babylon, yaitu perkakas rumah Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-36, sekarang adalah Raja Yoyakin, pakai M di belakang. Kalau tadi ayahnya Yoyakim, pakai M di belakang. Yoyakin atau nama lainnya adalah Yekonya, berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan, dan Zedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Inilah pengepungan yang kedua terhadap Yerusalem. Dan pada saat itu, Yoyakin dan para tawanan yang lain, beserta perkakas-perkakas yang masih tersisa, dibawa ke Babel. Dan yang menjadi raja menggantikan Yoyakin adalah pamannya yang bernama Zedekia. 2 Tawarik pasal yang ke-36. Saya harap kita semua masih membuka Alkitab kita. 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat yang ke-11. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dan pada saat itu juga, kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 18 dikatakan, seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. 3 kali Yerusalem dikepung. Zaman Yoyakim, zaman Yoyakin, dan juga zaman Zedekia. Dan apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang pertama. Firman Tuhan datang kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia. Padahal tadi Alkitab mengatakan bahwa Zedekia memerintah 11 tahun. Jadi pada waktu firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk beli tanah, maka 1 tahun lagi setelah itu, maka Yerusalem akan diluluh lantahkan, akan rata dengan tanah. Bahkan semua perkakas-perkakas dibawa semua ke Babylon. Tiang-tiang yang terbuat dari dilapisi dengan tembaga, semua dikuliti, dan semua tembaga-tembaganya semua habis, dijarah dan dibawa ke Babel. Dan pada saat itulah, pada saat keadaan Yerusalem sudah di depan mata akan hancur, pada saat tanah Yehuda itu akan ditinggalkan, pada saat tidak ada lagi prospek yang baik terhadap Yerusalem, pada saat Yehuda akan menjadi tanah yang tandus, tanah di mana tidak ada pengharapan lagi. Pada saat itulah Tuhan memerintahkan kepada Yeremia, beli itu tanah. Pada saat tidak ada yang strategis, pada saat tidak ada yang produktif, pada saat tidak ada yang prospektif, Tuhan katakan kepada Yeremia, beli itu tanah. Bahkan pada saat itu, saudara sekalian, Yeremia ada dalam rumah tahanan. Dan betul, menurut catatan dalam Yeremia 32, ayat yang ke-8, sepupunya itu datang kepadanya, yaitu Hanamel. Dia datang lalu kemudian dia berkata, kita baca di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Kemudian, sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel, anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan.
Jadi Yeremia bersaksi ayat 9, aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Walaupun tidak terlalu mahal, tetapi ada harganya. Aku, demikian Yeremia berkata, menulis surat pembelian, memeteraikannya supaya sah ini beli tanah, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun kopinya atau salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Maseya di hadapan Hanamel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat itu, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu, maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Surat-surat semua lengkap, tapi tidak ada prospek, tidak ada yang strategis, tidak produktif. Tanah itu segera akan ditinggalkan. Banyak orang yang akan dibinasakan. Tawanan-tawanan akan dibawa ke Babel. Dan untuk puluhan tahun lamanya, mereka akan tinggal di Babel. Apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia? Apakah pekabaran Tuhan kepada Yeremia pada saat ia memerintahkan Yeremia bahwa walaupun kota ini akan ditinggalkan, walaupun negeri ini akan menjadi reruntuhan dan tandus, walaupun tidak ada pengharapan untuk puluhan tahun ke depan, walaupun engkau mungkin akan meninggal sebelum orang-orang Yehuda akan kembali ke negeri mereka ini, tetapi belilah tanah ini. Apa pekabaran Tuhan? Ini adalah merupakan tindakan iman, bahwa dengan membeli tanah itu, Tuhan memberi pekabaran kepada Yeremia bahwa tawanan yang dibawa ke Babel pasti akan kembali lagi. Tuhan memberikan pekabaran pengharapan kepada Yeremia, kepada orang-orang Yehuda. Walaupun sekarang ini nampaknya tidak ada pengharapan, walaupun nampaknya kerajaan Babel sangat kuat dan tidak mungkin untuk dikalahkan, walaupun akan ada banyak tawanan yang akan dibawa ke negeri Babel, tetapi aku berkata kepadamu, satu kali kelak mereka akan datang kembali ke tempat ini. Ka'bah atau bait suci Allah akan dibangun kembali. Satu kali kelak orang akan datang bahkan menanam anggur. Orang akan membeli banyak kebun-kebun. Orang akan membangun kembali rumah di tanah yang akan ditinggalkan ini. Dengan memerintahkan Yeremia untuk membeli tanah itu, Tuhan sedang memberikan suatu pekabaran bahwa janjinya pasti, bahwa kalau ia sudah menjanjikan sesuatu kepada umat-umatnya, sekalipun itu masih jauh di depan mereka, sekalipun itu masih sangat samar-samar kelihatannya, tetapi janjinya pasti dapat dipercaya. Dan betul, saudara sekalian, orang-orang yang masih tertinggal di Yerusalem, di Yehuda, ribuan orang, seberapa atau sedapat mungkin yang bisa dibawa oleh Babel, oleh Raja Nebukadnezar ke negeri Babel. Mereka semua dibawa dan menjadi budak di negeri Babel. Apa yang terjadi di Babel? Sebab sudah 3 kali. Tahun yang pertama tahun 606 atau 605.
Yang kedua tahun 598. Yang ketiga tahun 588. Dalam kurun waktu sekitar 20 tahun, 3 kali rombongan tawanan dibawa ke Babel. Pada waktu rombongan yang pertama atau yang kedua sudah tiba di Babel, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mengirim surat kepada mereka. Dan sekarang saya ingin membandingkan apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia untuk beli tanah di Yerusalem atau di luar Yerusalem, di Anatot, tanah milik Bani Benyamin, dengan yang Tuhan perintahkan kepada orang-orang yang ada di Babylon. Kita baca surat Yeremia, beberapa ayat dalam pasal 29. Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Ini perintah Allah kepada mereka yang ada di negeri pembuangan di Babel. Saya baca mulai ayat 4 Yeremia 29. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut di dalam atau ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Apa perintahnya? Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Lalu kemudian buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekarang coba kita bandingkan kedua perintah Tuhan ini. Yang pertama coba kita lihat, Tuhan perintahkan Yeremia beli tanah di Yehuda. Tapi kepada orang-orang yang ada di tempat pembuangan di Babel, Tuhan katakan, dirikan rumah, buat kebun, menikah, anak-anak juga kasih kawin. Doakan kota Babel supaya kalau kota itu sejahtera, kalian juga sejahtera. Kenapa demikian? Sepertinya ada pengharapan di Babel dan bukan pengharapannya di Yerusalem atau di Yehuda. Kenapa mereka harus dirikan rumah di Babel? Sementara kepada Yeremia beli tanah di Yehuda. Coba kita baca sekali lagi dengan lebih teliti. Apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Yeremia kepada orang-orang yang ada di pembuangan di Babel itu. Kita baca lagi ayat yang kelima. Saya undang kita, baca lagi ayat yang kelima. Sebab kalau kita baca langsung, kita bisa lihat kata-katanya dan kita bisa buat beberapa connection di sana. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Coba kita pikirkan itu. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Artinya, rumah untuk tinggal. Cukup rumah untuk tinggal. Ini bukan perintah untuk investasi jangka panjang di Babel. Bukan. Karena katanya, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Di atas dunia ini ada orang bisa punya rumah 2, 3, tetapi dia cuma tinggal di satu rumah. Rumah yang lain dia tidak diami. Bisa saja mungkin ada rumah yang kosong, kita tidak tahu. Tidak didiami. Sudah 5 tahun, 10 tahun belum didiami, tapi itu rumah kita. Tapi mungkin itu dari sudut pandang investasi. Saya tidak tahu, saya bukan ahli di sana. Tapi yang dikatakan dalam ayat ini, dirikan rumah untuk didiami, supaya kamu diami. Karena memang mereka perlu tempat tinggal, supaya mereka bisa tinggal di dalam rumah itu. Lalu kemudian kata-kata selanjutnya, di dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-5, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya.
Jadi kalaupun mereka beli tanah di Babel, atau kalaupun mereka sewa tanah, atau mereka mau supaya membuat kebun di sana, itu bukan untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Karena perintahnya adalah, buatlah kebun supaya kamu nikmati hasilnya. Karena memang mereka perlu makan. Ya mereka harus buat kebun supaya mereka bisa menikmati hasilnya, makan dari kebun yang mereka kerjakan. Jadi walaupun Tuhan perintahkan kepada orang-orang yang ada di Babel itu, bikin rumah, kerjakan kebun, tapi perintah Tuhan bukanlah investasi jangka panjang, seolah-olah mereka akan tinggal selama-lamanya di Babel. Bukan. Tuhan hanya katakan, kalian perlu untuk kebutuhan kalian berada di Babel. Perlu rumah, perlu kebun, bikin rumah tangga, punya anak, dan lain sebagainya. Hidup secara normal, tapi ingat, di Babel ini bukan tempat kalian selama-lamanya. Cukup rumah untuk didiami. Cukup kebun untuk dinikmati hasilnya. Tapi coba sekarang kita bandingkan dengan perintah yang Tuhan Allah berikan kepada Yeremia. Pada saat tanah tandus ditinggalkan, pada saat tidak ada pengharapan secara perhitungan manusia, pada saat orang-orang Yehuda, ribuan orang dibawa ke tawanan, sebagai tawanan, di pembuangan di Babel. Pada saat itu, dibuat sebuah transaksi pembelian tanah yang sangat teliti dan sangat serius. Bukan hanya bayar begitu saja dengan hanya kasih kwitansi, tetapi ada saksi-saksi yang datang. Dibuat surat kepemilikan 2 kopi, satu yang asli dimeteraikan, satu yang kopinya itu dibuka untuk bisa dilihat. Lalu kemudian dibayar tunai pada saat itu. Lalu Yeremia katakan apa kepada Baruk, dia punya asisten? Tolong ditaruh di dalam bejana tanah, lalu kemudian dikuburkan itu di dalam tanah, karena itulah yang paling bisa tahan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Itu yang namanya investasi. Jadi investasi tidak diperintahkan untuk dilakukan di Babel. Investasi diperintahkan untuk dilakukan di Yerusalem. Mengapa? Because Babel is not their home. Jerusalem is their home. Di mana kita investasi sekarang, saudara sekalian? Apakah kita sedang berusaha menginvestasi sebanyak-banyaknya sampai keturunan ke-5, ke-6, ke-7 di atas dunia ini? Atau kita sedang berusaha dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk investasi di Yehuda, di Yerusalem, bukan di Babel? Kita perlu membicarakan tentang Yerusalem yang baru, dunia yang baru, langit yang baru, dan bumi yang baru. Kalau kita mau investasi menurut cerita Yeremia 32 dan 29, jangan investasi di Babel. Kita semua ada dalam negeri pembuangan di atas dunia ini. Kita semua berada di Babel, saudara sekalian. Ini bukan rumah kita. Alkitab katakan kewargaan kita adalah kewargaan di dalam kerajaan sorga. Alkitab tidak melarang kita punya rumah. Alkitab tidak melarang kita punya kebun. Tapi yang Alkitab nasihatkan kita, kalau mau investasi jangka panjang, jangan di bumi ini, tetapi di dalam kerajaan sorga. Dari sinilah, saudara sekalian, saya secara pribadi mulai memahami apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai ayat 21. Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saya baca ini ayat. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi,
Di bumi ngenat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngenat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan salah kaprah dengan ayat ini, saudara-saudariku yang kekasih. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan Yesus menggunakan kata mengumpulkan. Ada banyak umat Tuhan yang ada dalam Alkitab, orang-orang kaya. Tetapi walaupun mereka orang kaya, mereka bukanlah orang-orang kaya yang mengumpulkan kekayaan. Kekayaan mereka adalah berkat dari Tuhan. Dan mereka hidup sebagai saluran berkat Tuhan. Bukan sebagai tumpukan atau penumpukan berkat Tuhan yang bertimbun-timbun di rumah mereka dan tidak tersalur kemana-mana. Ada banyak umat-umat Tuhan di atas dunia ini adalah orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Alkitab tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang kaya. Tapi yang Alkitab katakan, yang Yesus katakan, janganlah kamu kumpulkan. Saya coba-coba melihat bahasa Yunaninya. Bahasa Greka dari kata mengumpulkan ini. Dan sangat menarik. Waktu pertama kali saya belajar komputer, saya diperkenalkan dengan kata thesaurus, yaitu seperti store box. Thesaurus itu ternyata artinya kekayaan, harta, atau sebuah kumpulan barang-barang. Thesaurus. Jadi kata thesaurus itu adalah kata harta yang ada di dalam pasal 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan, bahasa Yunaninya adalah thesaurios. Tetapi kata mengumpulkan itu, saudara sekalian, mirip dengan kata thesaurios, yaitu kata thesaurizo. Jadi kalau kita mau menafsirkan secara harafiah kata-kata Yesus yang ada dalam Matius 6 ayat 19, Yesus berkata, janganlah menumpuk atau memperkayakan apa yang sudah kaya, yang sudah kamu punya, jangan ditumpuk-tumpuk lagi. Itu maksudnya. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Yesus mau supaya kalau kita mau menumpuk harta, biarlah kita mengumpulkan dan menumpuk harta itu di sorga. Khotbah pada sahabat ini bukan hanya untuk orang-orang yang boleh dikategorikan kaya, tapi untuk saya juga. Walaupun saya seorang pengerja hamba Tuhan, saya pun ada tabungan, walaupun tidak sebanyak tabungan saudara. Saya perlu mempertimbangkan ini tabungan untuk apa. Anak-anak sudah selesai sekolah. Lalu tabungan ini saya mau sekolahin siapa lagi? Apa yang saya bisa lakukan dengan yang sedikit yang ada pada saya? Apakah saya ada rencana untuk buat A, buat B, buat C, dan lain sebagainya? Kalau Tuhan sudah memberkati saya dengan sebuah pondok, 2 kamar tidur, 1 kamar tamu, dengan dapur kecil, apakah saya perlu untuk berencana lagi? Kalau boleh saya beli lagi tanah yang lebih luas. Kalau boleh saya bisa bangun rumah 2 tingkat. Ini saya lagi refleksi diri saya sendiri sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang pengerja. Ternyata menurut Alkitab, saudara sekalian, dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ketiga mengatakan, jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kenapa? Ternyata ayat 2 dan ayat yang ketiga menerangkannya, dan juga ayat selanjutnya. Kekayaanmu sudah busuk. Kenapa sudah busuk? Karena tidak terpakai. Pakaianmu telah dimakan mengat. Kenapa? Ada 5 lemari pakaian semua. Ada 1 yang belum dipakai sudah 4 tahun.
Sampai pakaian pun sudah dimakan hangat, saudara sekalian. Sementara ada orang yang tidak mempunyai pakaian. Tapi kita punya pakaian 7 lemari, 10 lemari. Bahkan mungkin ada orang yang mempunyai rumah 1 kamar khusus pakaian. Ada pakaian yang dipakai setahun sekali, itu pun untuk 1 jam lamanya. Selesai. Hanya itu tugas pakaian itu. Sampai pakaian yang lain pun dimakan hangat. Jadi kaya itu bagus. Tapi kalau kekayaan menjadi busuk, itu artinya mubazir. Punya pakaian bagus, pakaian yang bagus-bagus. Tetapi kalau pakaian itu sudah menjadi hangat, itu namanya mubazir. Bahkan ayat yang ketiga, saudara sekalian. Emas dan perakmu sudah berkarat. Padahal, saya baca di Wikipedia, emas dan perak katanya tidak berkarat. Tapi kalau sampai emas dan perak berkarat, maka apa yang terjadi itu artinya tidak digunakan. Saya punya hitung-hitungan secara pribadi, saudara sekalian. Ini saya sudah renung-renungkan, dan saya share dengan istri saya juga, share dengan beberapa orang keluarga. Saya katakan, saya yakin, pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, akan ada banyak sekali umat Tuhan yang rekeningnya di bank belum sempat dipakai, Yesus datang. Entah masih sisa 20 juta, entah masih ada 100 juta, atau mungkin masih ada 5 juta, atau masih ada 200 juta, akan ada banyak rekening uang yang ada di bank yang belum sempat dipakai. Tuhan Yesus datang, saudara sekalian. Itu pasti. Saya yakin itu, saudara sekalian. Belum sempat kita mau buat apa-apa. Mungkin sudah pernah ada sumbangan yang pernah kita tolak. Tapi waktu Yesus datang, tidak sempat kita pakai. Yang seharusnya kita bisa pakai itu, saudara sekalian. Mungkin ada seorang yang datang mencari dana dengan menjual kalender yang kita tidak beli itu kalender, padahal ada di dalam tabungan kita. Dan waktu Yesus datang, tidak sempat itu dipakai, saudara sekalian. Ini adalah merupakan pergumulan saya juga. Bisa menyangkal saya juga, walaupun tidak sebanyak saudara-saudara, ada tabungan juga. Saya mau bikin apa itu tabungan? Saya melihat, saudara sekalian, bahwa Tuhan telah memberikan begitu banyak macam jalan agar umat Tuhan bisa investasi di Yehuda dan bukan di Babel. Apa saja jalan yang Tuhan berikan agar supaya umat-umat Tuhan bisa investasi di Yehuda dan bukan di Babel. Caranya adalah bantu pekerjaan Tuhan. Ada pembangunan rumah sakit Advent di Palangkaraya contohnya. Ada pembangunan rumah sakit Advent, baru saja peletakan batu pertama di Kupang. Ada pembangunan rumah kebaktian gereja yang kecil, hanya 8 kali 10 atau hanya 6 kali 12 atau berapapun itu ukurannya, di salah satu provinsi atau di daerah transmigrasi. Ada itu, saudara sekalian. Ada banyak mahasiswa-mahasiswi Advent yang berkuliah dan tidak punya uang sekolah. Mereka harus bekerja dan harus tertunda supaya mereka tamat sekian tahun. Itu juga adalah merupakan cara Tuhan agar supaya kita boleh menjadi saluran berkat. Ada banyak sekali cara. Bahkan di dalam gereja kita, kalau boleh saya ambil 5 menit lagi, Pak Ludi Paat. Tidak apa-apa ya. Jadi, di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7, ada departemen yang namanya Trust Services and Plant Giving. Trust Services and Plant Giving. Saya kurang tahu apa istilah bahasa Indonesianya. Apa ini Trust Services dan Plant Giving? Ini adalah orang-orang yang sudah senior, sudah diberkati Tuhan dengan begitu banyak berkat yang limpah. Anak-anak sudah sekolah, anak-anak sudah menikah, sudah punya cucu, anak-anak
punya pekerjaan yang bagus. Bahkan anak-anak juga sudah punya rumah sendiri, tidak bergantung kepada orang tua. Tetapi berkat Tuhan masih terus mengalir kepada keluarga ini. Maka keluarga ini mengambil keputusan dengan sesadar-sadarnya dan komitmen terhadap Tuhan dengan tujuan investasi di Yehuda dan bukan di Babel. Suami istri ini atau suami atau istri mengatakan, pada saat Tuhan izinkan kami untuk beristirahat sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka rumah yang ada di sana itu yang tidak pernah kami tinggal, atau tanah yang ada di sana yang belum pernah kami tanami atau kami bangun apa-apa, atau aset yang ada di sana, atau apartemen, atau apapun saja, kami akan hibahkan dan buat wasiat ini untuk membantu pekerjaan Tuhan, khususnya untuk membiayai para misionari yang datang atau pergi ke tempat-tempat di mana belum ada orang Advent di sana, khusus untuk itu. Mereka tanda tangan, lalu mereka buat semua surat warisan dan lain sebagainya. Waktu Tuhan mengatakan, beristirahatlah kalian, sampai aku memanggil di pagi yang cerah itu untuk kebangkitan yang mulia. Pada saat itu terjadi, maka gereja akan menggunakan itu sesuai dengan trust yang diberikan, sesuai dengan will yang diwasiatkan kepada mereka. Dan banyak orang yang walaupun mereka sudah meninggal dunia, walaupun mereka sedang beristirahat dan tidak mengetahui apa-apa yang terjadi di atas permukaan bumi ini, tetapi apa yang mereka berikan masih terus digunakan, dan ada banyak jiwa yang datang bertobat kepada Tuhan oleh sebab apa yang telah mereka investasikan bukan di Babel, tetapi mereka investasikan itu di Yehuda. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak perlu banyak keterangan untuk yakin bahwa Yesus akan datang kembali. Keyakinan kita bahwa Yesus akan datang kembali haruslah sama dengan keyakinan Yeremia bahwa Yerusalem akan dibangun kembali. Keyakinan kita bahwa Yesus datang segera haruslah sama dengan keyakinan Yeremia bahwa janji Tuhan itu pasti dan tidak akan ditunda-tunda. Dengan keyakinan dan iman, serta pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, marilah kita berdoa kepada Tuhan, berencana dan mengambil tekad secara pribadi atau di dalam keluarga, untuk menginvestasi apa yang kita miliki di Yehuda, di Yerusalem, dan bukan di Babel. Pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, tidak akan ada satupun yang kita dengan rasa menyesal tinggalkan di Babel. Pada saat orang-orang buangan itu kembali ke Yerusalem, semua yang ada di Babel sudah tinggal semua, tapi mereka tahu they are going to the new Jerusalem. Mereka pergi kepada Yerusalem yang baru, di mana hati mereka selama ini hanya ada di sana. This world is not our home. Rumah kita adalah di sorga. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Kapan saat yang paling baik untuk membeli tanah? Judul kita mengatakan, saatnya membeli tanah. Di mana saudara sekalian? Investasi di Yehuda dan bukan di Babel. Tuhan Yesus memberkati. Amin.